Bayangin guys, di saat brand lain lagi perang spesifikasi dewa di tahun 2013, Samsung tiba-tiba keluar dengan jurus maut, ngerilis smartphone paling murah yang pernah ada dalam sejarah mereka. Harganya itu cuman di kisaran 700 sampai 800 ribuan pas pertama kali muncul. Samsung Galaxy Star, smartphone Android Samsung termurah dalam sejarah. Mari kita nostalgia dulu guys. Asal-usul Galaxy Star ini sebenarnya simple banget tapi strategis. Samsung sadar kalau banyak banget orang yang pengen punya HP pinter tapi budgetnya mepet banget. Akhirnya lahirlah proyek smartphone ultra budget ini guys. Samsung pengen nunjukin kalau mereka nggak cuma jago bikin seri S yang mahal, tapi juga bisa bikin HP yang masuk ke kantong pelajar dan pekerja harian. Spesifikasinya emang kalau dilihat pakai kacamata sekarang sih bikin pengen nangis ya, sambil bilang kok bisa ya. Tapi buat kalangan menengah ke bawah, ini tuh udah mewah banget guys. Dia pakai layar TFT 3 inci dengan resolusi 240x320 pixel. Kecil banget, tapi pas banget buat jempol kita yang belum sebesar sekarang. Dalemannya pakai prosesor single core 1 GHz dengan RAM yang cuma 512 MB. RAM segitu di zaman itu udah lumayan banget loh guys. Udah lancar buka WhatsApp sama Facebook. Ya nggak lancar-lancar banget sih kalau udah pemakaian lama mah. Yang bikin Galaxy Star ini menarik adalah dia punya beberapa varian. Ada yang single SIM dan ada yang dual SIM yang namanya jadi Galaxy Star Duos. Varian Duos ini primadona banget guys, karena orang Indonesia kan paling hobi punya dua kartu buat nyari paket internet paling murah gitu. Walaupun murah, ada fitur yang digembar-gemborin sama Samsung di HP ini. Samsung masukin fitur Shake to Update buat nyari update atau scan perangkat lewat gerakan goyang-goyangin HP. Ini beneran canggih banget buat HP harga segitu guys. Untuk OS-nya pas rilis dia udah pakai Android 4,1,2 Jelly Bean. Di tahun 2013 Jelly Bean itu udah paling oke punya dengan tampilan yang smooth berkat project Butternya Google. UI-nya pakai TiSwiss Nature UX yang ikonik banget dengan suara air pas kita nyentuh layarnya. Pasti tahu kan ya gimana rasa layar dengan suara air itu. Kalau kita ngomongin silsilah atau model sebelum dan sesudahnya, Galaxy Star ini sebenarnya penerus spiritual dari seri-seri kecil kayak Galaxy Pocket atau Galaxy yang generasi pertama. Tapi Galaxy Star ini diposisikan lebih rendah lagi, biar harganya makin gak masuk akal murahnya guys. Setelah kesuksesan Galaxy Star, Samsung lanjut ngerilis Galaxy Star Pro yang layarnya lebih gede dikit, terus ada Galaxy Star 2 yang lebih fresh. Tapi tetap aja vibe Galaxy Star pertama ini nggak tergantikan guys. Pengaruhnya ke brand Samsung itu masif banget. Gara-gara HP ini, Samsung berhasil dapat data penjualan yang meledak di negara berkembang kayak Indonesia, India, dan negara-negara Amerika Latin. Sehingga volume penjualannya mencapai 30 juta unit. Itu ngebantu Samsung ngalahin Nokia secara total di pasar ponsel dunia saat itu. Alasan kenapa dia bisa jadi yang termurah, ya jelas karena Samsung memangkas banyak fitur guys. Bayangin, HP ini nggak punya koneksi 3G, cuma mentok di Edge atau 2G doang. Jadi kalau mau internetan kenceng ya harus pakai WiFi. Dia juga nggak punya GPS dan kameranya cuma 2 megapiksel tanpa autofocus apalagi flash. Dan nggak punya kamera depan. Bayangin guys. Tapi justru keterbatasan itulah yang bikin harganya bisa ditekan habis-habisan. Orang-orang menyukainya bukan karena dia kenceng atau kameranya bagus, tapi karena ini adalah tiket masuk paling murah ke ekosistem Android. Dulu itu punya Galaxy Star udah bangga banget karena kita bisa install aplikasi kekinian kayak BBM yang baru masuk ke Android, atau main game ringan kayak POW dan Flappy Bird, sampai jari keriting guys. HP ini tuh bener-bener jadi pahlawan buat banyak orang gitu guys. Buat para orang tua yang baru belajar smartphone, atau buat kita-kita yang dulu masih sekolah dan butuh alat komunikasi tapi nggak mau nyusahin orang tua dengan minta HP mahal. Meskipun layarnya kecil dan memorinya gampang penuh, yang dimana dia cuma punya 4 GB, Galaxy Star punya durabilitas yang lumayan oke guys. Bodinya yang mungil dan bulat-bulat gemoy itu enak banget digenggam satu tangan. Nggak bakal takut jatuh karena ngegrip banget di tangan. Samsung benar-benar paham gimana cara bikin produk yang esensial. Mereka nggak ngasih janji manis soal performa gaming, tapi mereka ngasih jaminan kalau dengan harga di bawah sejutaan, kita udah bisa punya smartphone Samsung. Kalau diingat-ingat lagi, fenomena Galaxy Star ini tuh lucu banget gitu guys ya. Kita bakal nemuin orang-orang di angkot atau di cafe lagi sibuk ngetik di layar 3 inci dengan penuh perjuangan karena keyboardnya kecil banget gitu. Tapi ya itu asiknya,
kita belajar sabar dan belajar manajemen memori karena memori internalnya yang cuma 4 GB itu harus dibagi-bagi buat OS dan aplikasi. Setiap kali ada notifikasi storage space running out, itu udah kayak ujian hidup guys. Kita harus milih mana yang harus dihapus antara foto atau chat-chat penting di grup. Tapi justru memori itulah yang bikin kita kangen sama masa-masa dimana teknologi itu terasa simple dan nggak sekompleks sekarang yang isinya penuh drama medsos dan algoritma yang bikin pusing. Jadi Samsung Galaxy Star ini bukan sekedar HP murah yang asal jadi, ini adalah strategi dari Samsung buat mendominasi bumi guys. Dengan harga jual awal yang sangat murah, mereka berhasil ngebentuk loyalitas pengguna sejak dini. Banyak orang yang HP pertamanya ya Galaxy Star, akhirnya pas udah punya duit lebih, mereka upgrade ke Galaxy seri J, seri A, atau bahkan seri S. Pengaruhnya ke pasar global bener-bener gila karena Samsung jadi punya image kalau mereka itu brand buat semua orang. Dari yang kaya banget sampai yang lagi merintis karir. Penjualan HP ini nyumbang angka yang sangat signifikan buat laporan keuangan Samsung di periode itu. Sekaligus ngebunuh pelan-pelan pasar HP China yang belum sekuat sekarang dan HP lokal yang kualitasnya masih diragukan saat itu. Jadi Galaxy Star adalah sang legenda entry level sejati dengan harga paling murah. Dia adalah bukti kalau teknologi itu harusnya inklusif, bukan cuma buat mereka yang punya dompet tebal. Meskipun sekarang HP ini mungkin cuma jadi penghuni laci atau jadi ganjelan kertas dengan harga yang bisa didapat di marketplace sekitar 50 ribuan. Coba deh cek guys, harganya gak jauh-jauh dari 50 ribu. Gimana guys, ada yang punya pengalaman pakai Samsung Galaxy Star? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi seputar perkembangan teknologi lainnya. See you in the next video.